Jadi Mazmur pasal 2 itu menubuatkan bahwa Mesias itu adalah anak Allah. Pendeta Dan Yesus, awal kan kalau tadi gini loh, kalau gini, masa gini, ketika orang mengakui Yesus, sebentar, masa gini, ketika orang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, maka orang harus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, teman-teman Muslim kalau mengakui Isa, kalau teman-teman Muslim mengakui, kalau teman-teman Muslim mengakui Isa sebagai Al-Masih, berarti teman-teman Muslim harus mengakui bahwa Isa itu adalah Tuhan. Karena di dalam Mazmur itu dinubuatkan. Halo Pak Pendeta. Belum apa-apa udah disambut dengan ketawa ya. Ya selamat. Enggak salah ketekan tadi Pak Pendeta. Nih lihat nih, sekali ngomong banyak yang ketawa. Gini. Gimana? Gini, pas Pak Pendeta tadi mau ajukan PK, ada yang minta naik di bawah. Karena ada tombol merah itu muncul merah. Jadi aku mau naikkan dia juga, kepencetnya kepencetnya efek ketawa ini, yang ini karena dia berbarengan notifikasi PK-nya Ustadz, PK-nya Pak Pendeta dengan notifikasi tamu minta naiknya berbarengan. Oh gitu. Apa lah? Tawa juga enggak apa-apa kan Bang Faruk. Gimana kabarnya hari ini Bang Faruk? Tema apa yang kita angkat ini Pak Pendeta? Mengenai Al-Masih gimana? Mengenai Al-Masih. Tapi udah kemarin kita diskusikan. Al-Masih Ibnu Maryam dengan Yesus itu sendiri kan? Nah, konsep Al-Masih dalam Islam, Isa Al-Masih, kalau di Kristen kan Hamas ya. Nah, konteks Kristen dan Islam, kalau Islam Al-Masih itu tertulis juga kan di Al-Quran. Ya, kalau Al-Masih itu, ya, kalau Al-Masih itu akar katanya itu kan satu orang yang diurapi, itulah maknanya itu. Apa yang kita bahas di situ? Ya, jadi konteks Islam itu Al-Masih itu siapa? Gitu. Kalau di Alkitab kan Al-Masih itu Hamasya, yang diurapi. Nah itu sudah dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama. Gitu. Jadi sebelum Yesus Kristus datang, kitab Perjanjian Lama telah berbicara tentang Hamasya atau Mesias. Mesias akan datang dari keturunan Daud. Iya, poinnya yang mau kita diskusikan apa nih? Tentang Mesias dan juga Al-Masih. Oke, kalau dalam konteks Kristen, Al-Masih itu, Hamasya itu adalah Tuhan. Oh, berarti gini maksudnya ya. Tema diskusi kita, ya, siapa Al-Masih menurut Islam dan siapa Mesias di dalam Kristen, gitu kan? Itu. Ya. Oke, silakan Pak Pendeta duluan Pak. Baik, jadi menarik ya, menarik karena membicarakan tentang Hamasya atau Mesias. Nah itu sebuah janji, ya, janji yang di wajahnya kok berubah. Janji yang di. Bentar Pak Pendeta, saya benerin jaringan dulu. Lanjut aja, ya, saya nyimaknya. Nah, jadi itu janji yang disampaikan oleh Allah kepada umat Israel, bahwa Allah berjanji kepada umat Israel dari keturunan Daud akan datang seorang yang diurapi. Nah, konteks yang diurapi dalam Mazmur pasal 2 ayat 6 sampai 7, Hamasya itu adalah Tuhan. Ya, Tuhan yang datang. Nah, Mazmur pasal 2 ayat 6 sampai 7, akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus.
aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah telah kuperanakan pada hari ini. Kemudian di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5, nah itu dijelaskan bahwa raja yang akan datang itu ya Yesaya pasal 9 ayat 5, raja yang akan datang itu dia akan disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kemudian di dalam kitab Mika ya pasal 5 ayat 1 itu permulaannya sejak dahulu kala, sejak purbakala. Ya. Nah, Yeremia 23 ayat 5 menjelaskan bahwa itu dari keturunan Daud. Nah, makanya baik Yusuf maupun Maria, ya Yusuf, Maria yang membesarkan Yesus Kristus itu dua-duanya dari keturunan Daud. Kalau Yusuf dari keturunan Daud jalur Salomo, kalau Maria keturunan Daud jalur Nathan. Jadi dua bersaudara. Nah, makanya di Injil Matius mencatat dari jalur Yusuf, dari Salomo. Injil Lukas mencatat dari jalur Maria, itu turun dari Nathan. Begitu. Nah, jadi itu inkarnasi. Ya, Yesaya pasal 9 ayat 5 menjelaskan bahwa Mesias itu inkarnasi. Allah yang berinkarnasi. Nah, dan semua mengenai Yesus Kristus itu sangat cocok dengan nubuat-nubuat yang tercatat di dalam Alkitab mengenai Mesias yang akan datang. Ya, perjanjian lama. Dan Yesus Kristus menggenapi semua nubuatan yang tercatat dalam perjanjian lama. Jadi Yesus Kristus adalah Mesias itu. Dan kalau Yesus Kristus adalah Mesias, maka Yesus Kristus ya dalam konteks perjanjian lama, kita belum buka ayat-ayat perjanjian baru. Ya, dia adalah Allah yang berinkarnasi jadi manusia. Nah, dan dia itu keturunan Daud. Jalur keturunannya keturunan Daud. Nah, ini jadi konteks orang Kristen mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu juga landasannya dari kitab perjanjian lama. Ya, nubuat-nubuat di dalam perjanjian lama, kemudian keimamatannya bukan menurut Lewi. Nah, karena dari keturunan Yehuda, keimamatannya menurut Melkisedek dalam Mazmur 110 ayat 4. Maka di Matius pasal 22 ayat 44 sampai 45, nah Daud sendiri menyebut dia Tuhan. Mesias itu Tuhan. Artinya eksistensinya sudah ada sebelum dia inkarnasi. Dan itu sudah dibicarakan di dalam kitab perjanjian lama. Nah, ahli-ahli Taurat yang hidup pada masa Yesus, ya mereka kebingungan karena janji bahwa Mesias sebelum Mesias datang akan datang dulu Elia yang akan datang. Nah, sehingga mereka menanti kehadiran Elia. Kalau Elia datang, Mesias datang. Nah, Yohanes Pembaptis menyatakan dirinya bahwa dia dalam Yohanes pasal 3 ayat 28, Yohanes Pembaptis menyatakan diri bahwa dia diutus mendahului Mesias. Nah, dan Injil Lukas pasal 1 ayat 17 menjelaskan bahwa Yohanes memiliki roh dan kuasa Elia. Dialah nabi yang dinubuatkan yang akan datang mendahului Mesias. Itu Yohanes Pembaptis. Hanya orang-orang Israel pada waktu itu tidak mengenal Yohanes, menolak Yohanes. Artinya dengan penolakan mereka terhadap Yohanes, mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Oke. Ya. Ya. Nah, ini penonton saya masih 8 orang. Jadi tap-tap dulu layarnya supaya banyak penontonnya. Suara Bang Faruk enggak keluar. Oke. Sebenarnya narasi yang Pak Pendeta sampaikan ketika Pak Pendeta mengakui Yesus itu adalah seorang Mesias. Karena ya berarti Pak Pendeta mau menyampaikan kepada kami bahwasanya Yesus itu memang benar-benar manusia. Karena ya kata yang disandingkan kepada kata sebelum kata Mesias itu seorang, bukan setuhan, Pak Pendeta. Seorang Mesias kan gitu. Sementara kalau di dalam Bible, kita kaji di dalam Bible, dalam perjanjian lama,
ya, Mesias itu raja yang diurapi. Ketika mereka diangkat menjadi raja, maka dia diurapi dengan minyak mahal, yaitu minyak narwastu. Sementara Yesus, siapa yang pernah mengurapi Yesus menjadi seorang raja? Nanti silakan Bapak Pendeta narasikan kepada kami, siapa yang telah membasuh Yesus dengan minyak narwastu, ya, dan mengangkat Yesus menjadi seorang Mesias. Karena dari Yesus lahir sampai dengan meninggal dunia, Yesus itu tidak memiliki kerajaan. Dia tidak pernah menjadi raja Yahudi. Jangankan menjadi raja Yahudi, menjadi RT ataupun kepling di Nazaret dan Galilea saja pada saat itu dia tidak pernah, Pak Pendeta. Bagaimana mungkin dia mendapatkan gelar Mesias? Silakan Pak Pendeta. Kita nggak pakai akun nanti rungkap nih teman-teman ya. Jadi tap-tap layar kalian, love orange kalian sangat kita butuhkan ya teman-teman. Kita tidak gunakan akun nanti rungkap nih. Baik. Nah, jadi Pak Pendeta di sana nggak ada pendukungnya bagaimana Pak Pendeta? Tap-tap layarnya kok nol aja Pak Pendeta. teman-teman tap layar dulu, tap layar dulu. Ya, tap layar Saya lah. baru Teman-teman saya baru tap layar lah. Masa ada ribuan match nol terus. Nah, itu udah ada 3. Udah ada 3. Diminta di tap dulu teman-teman supaya seru juga. Nah, jadi Mesias seorang manusia memang itu tidak salah. Ya, tidak salah. Karena Mesias itu memang manusia. Nah, tidak salah. Tetapi manusia, ya Mesias yang dijanjikan itu adalah asal usulnya tidak berasal dari Adam, manusia. Tapi asal usulnya itu berasal dari surga. Ya, berasal dari surga. Nah, Mesias itu bukan dilantik seperti pelantikan raja-raja manusia pada umumnya. Tapi Allah sendiri yang melantik dia. Dia raja rohani. Gitu. Yesus itu raja rohani. Nah, sesuai dengan Mazmur pasal 2, ya, akulah yang telah melantik rajaku. Nah, jadi dia dilantik, ya. Yesus itu Mesias, itu Allah sendiri. Aku yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Nah, Mazmur 2 ayat 6. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Jadi kalau kita bicara tentang konsep Mesias itu memang manusia. Tapi konteks kemanusiaan itu dipahami, dia manusia. Tapi manusia ini asalnya tidak berasal dari Adam. Tapi inkarnasi. Datanya Pak Pendeta bisa tunjukkan datanya ke kita gitu loh. Narasi Ya, Mazmur pasal Mazmur pasal 2, kan tadi saya sudah sebut Mazmur pasal 2 ayat 6. Tidak, tentang raja rohani tadi Pak Pendeta. Yesus itu kan raja. Tapi Yesus itu bukan raja sebagaimana raja-raja lainnya, raja Yahudi. Yesus itu raja yang beda karena dia raja rohani. Di mana datanya itu Yesus itu adalah raja rohani gitu loh Pak Pendeta. Oke, jadi Mazmur pasal 2 ayat 6 tadi. Mazmur pasal 2 ayat 6 ini kan akulah, ini Allah, akulah yang telah melantik rajaku. Nah, melantik ini kan mengurapi, mengangkat. Ya, di Sion gunungku yang kudus. Nah, jadi kalau pelantikan raja dunia kan imam manusia, mengurapi, ya, memberikan minyak urapan dan itu pelantikan, itu raja manusia. Nah, tapi ini raja rohani, Allah sendiri yang melantik, Bapa sendiri yang melantik. Makanya ayat 7 dikatakan, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini.
Jadi raja yang dilantik ya, dilantik ini raja rohani, Allah sendiri lantik, lalu yang dilantik ini adalah anak Allah. Pak Pendeta, di dalam Mazmur 2 nomor 6 itu tadi, itu dalam original Ya. teksnya tertulisnya kata apa Pak Pendeta? Original teksnya ya coba lihat original teksnya supaya aman. Kalau saya tidak salah kan tertulisnya Mazmur. nacak itu Pak Pendeta. Itu makna Mazmur sebenarnya itu pasal- mempersembahkan, bukan melantik Pak Pendeta. Mazmur pasal, ya kita lihat dulu. Iya, mempersembahkan. Akulah yang mempersembahkan, bukan melantik Pak Pendeta. Nacak Mazmur itu pasal mempersembahkan Pak Pendeta. 2 ayat 6. Nah, Jadi itu tidak berbicara tentang pelantikan Yesus, itu tidak. nasakti, nasakti, Iya. nasakti. Iya. Ya, ini bisa juga berarti pelantikan. Jadi dipilih secara khusus. Itu Ya persembahan. dipilih. Historikalnya Bapak Pendeta kalau baca dari Mazmur 2, Mazmur 2 dari nomor 1 sampai seterusnya, itu bukan berbicara tentang pelantikan seorang raja, tapi sebuah persembahan atau sebuah karunia yang diberikan Allah pada masa itu kepada Raja Daud. Mbak, dari ayat 4-nya, coba perhatikan ayat 4-nya dikatakan, Coba dari nomor 1 lah dia Pak yang Pendeta. bersemayam di sorga. Tunggu Pak Pendeta, dari nomor 1-nya tolong dibacakan Pak Pendeta. Nomor 1-nya Pak Pendeta. Itu Ya, tidak ada korelasinya dengan pelantikan Yesus Ya. sebagai Mesias, tidak ada korelasinya Pak jadi Pendeta. sebentar, kalau kita kembali ke kata nasakti tadi, nasakti itu sebenarnya meneguhkan. Makanya terjemahannya itu menerjemahkan dengan melantik, mengukuhkan. Itu memang bukan itu mengukuhkan. Nanti bisa dilihat di kamus Ini kita baca aja Pak Pendeta ya. leksikonnya, strong. Boleh kita baca Pak Pendeta? Ya, ini kita baca. Silakan. Ya. Mengapa Oke. rusa bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa-bangsa mereka reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap untuk untuk pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapi. Oke? Dan diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah, di sini kan melantik. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Nih, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran dari para hakim dunia, beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab sudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua yang berlindung kepadanya. Ini tidak ada korelasinya Pak Pendeta tentang kemesiasan dari Yesus itu sendiri Pak Pendeta. Jadi ayat sebenarnya kan sudah jelas di ayat yang kedua itu kan dia penekanan di ayat kedua, raja-raja dunia Ya. bersiap-siap dan para pembesar bermufakat. Iya, tapi Yesusnya kan raja rohani Pak Pendeta bilang tadi. Ya oke, bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapi. Jadi raja-raja dunia. Iya, Yesus ini raja dunia atau raja rohani? Yang Ya. saya pertanyakan ini kan datanya, di mana Tuhan mengangkat Yesus menjadi raja rohani. Sementara dalam Mazmur 2 nomor 2 itu tadi Pak Pendeta, sekron Bang Sniper, barakallahu fikum. Mazmur 2 nomor 2 itu tadi bercerita tentang raja-raja dunia, nasihat kepada raja-raja dunia. Gitu loh, terjadinya pengurapan kepada raja-raja dunia.
Dan di dalam ayat 6-nya tadi, di situ tertulisnya kata naca. Naca itu mengarah kepada persembahan. Persembahan di situ yang dimaksud Bapak Pendeta, ya. Persembahan di situ yang dimaksud itu seperti persembahan narwastu, ritual pengangkatan raja dari zamannya Daud dulu yang telah menjadi tradisinya orang-orang Yahudi. Sementara narasi dari Bapak Pendeta tadi di awal mengatakan Yesus ini bukan seperti raja-raja lainnya, dia raja rohani. Nah, di mana Tuhan pernah mengangkat raja rohani gitu? Datanya di mana gitu loh, bahwasanya Tuhan pernah mengangkat raja rohani. Itu yang saya tanya Pak Pendeta. Mazmur 2 dari nomor 1 sampai 12 tadi tidak berbicara tentang raja-raja rohani, tapi berbicara tentang nasihat kepada para raja-raja Bani Israel, raja-raja orang Yahudi pada masa itu, yang dalam bentuk syair dituliskan oleh Daud pada masa itu. Raja rohaninya loh Pak Pendeta, di mana Tuhan pernah mengangkat raja rohani, yaitu Yesus gitu loh Pak Pendeta. Ya, jadi kalau Bang Farouk lihat di ayat 2, ya, itu kan jelas ya. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Nah, kalau raja-raja dunia kan pengurapan mereka dilakukan oleh manusia yang mengangkat. Nah, sedangkan Mesias itu Tuhan sendiri yang mengurapi. Karena tidak ada raja dunia ini yang diurapi langsung oleh Tuhan. Makanya Yesus itu raja rohani. Nah, dia raja rohani. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka. Pak Pendeta, yang saya maksud data dari Raja Yesus itu diangkat menjadi Raja rohaninya mana Pak Pendeta? Mazmur 2 itu kan jelas dikatakan raja-raja dunia. Raja-raja di dunia ini tidak ada raja dalam bentuk rohani. Gitu loh. Yesus itu raja rohani. Di mana datanya Tuhan pernah mengangkat Yesus menjadi raja rohani gitu loh Pak Pendeta? Datanya, Pak. Ya. Makanya saya bilang secara implisit itu di Mazmur 2 ayat yang kedua itu melawan Tuhan dan yang diurapinya. Nah, yang diurapinya itu kan itu Mesias itu. Ya, itu Mesias. Masiho. Itu Mesias. Nah, makanya di ayat yang ke-6, aku telah melantik rajaku. Itu. Kalau terjemahkan lurus, aku mempersembahkan khusus. Yang dipersembahkan, makanya kata mempersembahkan khusus bisa juga artinya meneguhkan, menegaskan. Makanya terjemahannya melantik. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Jadi tinggal dilihat saja. Ini kalau raja-raja dunia itu diangkat kan lewat pengurapan secara simbolik. Oleh ya, kalau di Israel ya imam, ya para imam seperti Saul diurapi langsung oleh Samuel, Daud juga diurapi oleh Samuel. Tapi ya yang diurapi atau Hamasia yang dibicarakan dalam perjanjian lama itu Allah sendiri yang akan mengurapinya. Makanya secara implisit itulah raja rohani. Artinya raja rohani itu yang mengurapinya itu bukan dari manusia. Tadi kan di narasi awal Bang Farouk meminta bahwa buktikan kapan Yesus itu diurapi. Makanya saya ambil Mazmur 2 ya. Mazmur 2 ini ya ayat 6 dan 7. Pak Pendeta, gantian dulu Pak Pendeta ya. Saya harap gini loh Pak Pendeta. Silakan. Dasar dari sebuah diskusi, saya harap adalah sebuah kejujuran. Kalau memang Pak Pendetanya salah ngomong, katakan salah ngomong, gitu loh. Jika ia katakan iya, sisanya dari si jahat, kan begitu kata Bible Bapak Pendeta. Di awal narasi Pak Pendeta tadi mengatakan,
ketika saya menanggapi tadi, Yesus itu tidak pernah mengikuti ritual secara simbolik ketika dia diangkat menjadi raja Yahudi. Adapun raja Yahudi yang dinisbatkan kepada Yesus itu adalah olok-olokan yang disampaikan, yang dikatakan oleh tentara-tentara Romawi ketika menyalibkan Yesus pada masa itu. Seumur hidupnya dari Yesus lahir sampai dia dengan diangkat ke langit, dia nggak pernah menjadi raja. Kalau memang pernah, tunjukkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus pernah mengalami ritual diangkat menjadi raja dengan diminyaki dengan minyak narwastu. Memang di dalam Bible ada narasi menceritakan di mana Maria Magdalena itu mau mengurapi Yesus dengan minyak kaki dan juga kepalanya. Tapi kalau kita jujur dengan mengkomparasikan dengan tradisi Yahudi, itu ritual sebuah pernikahan, bukan pengurapan menjadi seorang raja. Karena tidak boleh seorang raja itu diurapi oleh seorang wanita. Yang jadi pertanyaan saya, lantas setelah itu Pak Pendeta menanggapi, Yesus itu mengalami pengurapan oleh Tuhan langsung yang mengurapi dia. Dan Yesus itu bukan raja seperti raja yang lainnya. Dia bukan raja seperti raja yang lainnya. Dia raja rohani. Di mana Yesus mengalami pengurapan, diangkat oleh Tuhan menjadi raja rohani. Sebenarnya ada hal yang nggak masuk akal di sini, bahkan yang terkesan lucu ya. Tuhan mengurapi Tuhan untuk menjadi Tuhan. Di mana Tuhan yang telah menjadi Tuhan ini pada waktu yang sama menjadi raja. Tuhan mengurapi Tuhan untuk menjadi raja. Raja yang dinisbatkan oleh Tuhan kepada Tuhan itu pun raja rohani. Ada yang nggak masuk akal di sini gitu loh Pak Pendeta. Makanya ketika teman-teman Kristen mendengarkan narasi Bapak Pendeta dan masih Kristen, itu membuktikan teman-teman Kristen ini untuk menjadi Kristen harus mematikan akalnya. Bagaimana mungkin seorang raja mengurapi raja untuk menjadi raja? Dalam satu pemerintahan memiliki 2 orang raja. Dalam dunia ini berarti memiliki 2 Tuhan ketika Tuhan mengurapi Tuhan. Tapi saya tidak mau membahas tentang itu tadi Pak Pendeta, tentang Tuhan itu tadi. Karena di awal Pak Pendeta sudah mengakui Yesus itu anak manusia. Karena dia anak manusia berarti dia bukan Tuhan. Karena dia adalah yang sosok orang yang diurapi. Yang jadi pertanyaan saya gini loh Pak Pendeta. Jika ada, katakan ada datanya di mana Yesus diurapi Tuhan menjadi raja rohani, ada atau enggak datanya Pak Pendeta? Ya kan data di Mas Guru. Sebentar saya tutup pintu dulu ya. Hujan. Tutup pintu dia lagi. Ya. Jadi ya Mazmur pasal 2 itu. Jadi mungkin Bang Faruk meminta ya konteks raja itu harus ada upacara penobatan secara simbolik. Bukan saya yang minta, memang begitu dia tradisi Yahudinya Pak Pendeta. Harus ada upacara secara simbolik. Ya. Bukan saya yang minta, Gini, memang begitu. Oke. Seperti iblis dibilang ngelek siapa ini ngelek? Ngelek siapa? Dia apa aku? Dimatikan ya paket internetnya Bang, memang muka dimatikan ya wifi ya memang muka memang muka itu muka enggak jemaat, enggak pendeta, licik kali. Padahal udah lembut-lembut aku tadi loh, udah lembut-lembut aku di awal tadi karena langka kan, mereka tuh langka, pelan-pelan kita jangan tekan kali dia gitu loh. Kabur juga, aku udah tahu nih pasti kabur ya enggak aja. Aduh. Mazmur 2 nomor 6 itu bukan pelantikan tapi persembahan, di mana Tuhan pada masa itu di zamannya Daud ya turut memberikan persembahan kepada raja yang akan membawa ya Bani Israel ini, orang Bani Israel ini ke arah ke lebih baik lagi. Maka naca di situ tidak pantas dikatakan pelantikan.
Gitu loh. Dan itu bukan berbicara tentang Yesus, itu bercerita tentang the next raja orang Yahudi pada masa itu. Cuman kan tabiatnya Oten ini gitu kan. Kalau kita nggak pernah baca Bible bang, ditipu gitu sama dia, ditipu. Dan dia kalah kali gitu sama dia, bohong. Kerja orang itu loh, ya Allah. Dia ketika dia diskusi ngelawan orang yang pernah baca Bible saja, dia berupaya untuk menipu. Gitu loh. Bagaimana mungkin nanti kalau dia berdiskusi kepada orang yang nggak pernah baca Bible, datang lagi dia. Ya, oke. Sinyal tadi ya. Kenapa mati Pak Pendeta? Kenapa apa putus? Nah, saya lihat Bang Nggak tahu. Faruk gambar. Jadi Bang Faruk udah keluar. Ini contohnya sekarang. Nah, gitu. Oke, sekarang masih matanya bergerak-gerak. Ini? Oke, udah. Saya lihat matanya gerak-gerak. Saya ngelek. Tadi mungkin saya ngelek atau Bang Faruk, karena di sini hujan. Nah, udah. Ya udah, anggaplah Oke. saya yang ngelek. Saya ngelek, anggaplah. Nah, gimana kelanjutannya? Oke, jadi gimana? konteks Mesias itu, kan tadi saya bilang, membedakan dia raja rohani dan raja dunia. Kalau raja rohani, Enggak di mana Pak Pendeta? Narasi raja rohani itu dapat dari mana gitu loh? narasi Gimana tertulis raja tentang narasi raja rohani itu tadi? Oke, Masa sunat narasi rohani, raja rohani? Ada. Oke. Jadi narasinya Mesias itu raja rohani, narasi Mazmur 2 itu Allah sendiri yang melantik. Narasi Mesias banyak Pak Pendeta. Kalau tentang narasi Mesias banyak di dalam Perjanjian Lama. Yang saya tanya, makanya di Mazmur pasal di 2 dalam ini. Mazmur 2 Nah, tidak ada sekarang gini. Jadi tertuliskan gini, kata mungkin Bang rohani, Faruk Pak Pendeta. Oke, mungkin Bang Faruk minta pengertian tulisan yang literal. Nah, tetapi sebenarnya gini, Bukan pengertian, tidak Pak selalu Pendeta. tidak selalu literal, tetapi ini harus dipahami dalam konsep pengertian. Pengertiannya gini, kalau raja-raja dunia, raja-raja ini perbedaannya, raja-raja lahiria itu diurapi, ya diurapi oleh manusia. Artinya ada imam, seperti tadi saya kasih contoh, Samuel mengurapi Saul, Samuel mengurapi Daud. Nah, tetapi Mesias yang dinubuatkan, ini belum bicara tentang Yesus. Ya, tapi ini masih bicara tentang nubuatan. Jadi Mazmur pasal 2 itu memberikan satu penjelasan bahwa Mesias itu raja yang dilantik oleh Allah sendiri. Dan yang dilantik oleh Allah sendiri, dia adalah anak Allah. Itu konsepnya. Konsepnya apa? Kalau maksud gini, pada akhirnya kan Mesias itu datang untuk meruntuhkan semua kerajaan duniawi. Nah, kalau kita belajar eskatologi, ya sesudah 1 kali 7 masa, Yesus akan datang kedua kali. Ya, Yesus akan datang kedua kali. Ya, di akhir masa tribulasi 1 kali 7 masa, Yesus akan datang kembali menaklukkan semua raja-raja dunia. Nah, kemudian membangun kerajaan 1000 tahun. Itu makanya di Mazmur pasal 2 ayat 2, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapi itu Mesias yang diurapi. Nah, yang diurapi ini dijelaskan di Mazmur 2 ayat 6 bahwa Tuhan sendiri yang melantik dia. Gitu. Jadi itu perbedaannya, maksud perbedaan antara raja dunia dan raja rohani. Kalau raja dunia itu dilantik oleh manusia. Raja rohani, Mesias dilantik oleh Allah sendiri. Ini belum bicara tentang Yesus, ini baru bicara tentang nubuat mengenai Mesias. Begitu. Ya puas tidak puas dari Bang Faruk. Ya oke, silakan. Oke, silakan. Masalah puas tidak puasnya loh Pak Pendeta. Tahu Pak Pendeta
Pendeta itu tidak perlu mengulang-ulang perkataan Pak Pendeta kan tadi dalam Mazmur 2 itu tidak berbicara tentang Yesus itu seorang Mesias atau akan menjadi Mesias, tidak berbicara tentang itu. Data itu nggak nyambung ketika aku bertanya kepada Pak Pendeta tentang narasi Pak Pendeta sebelumnya mengatakan Yesus itu dilantik Tuhan menjadi raja rohani. Data dalam Mazmur 2 itu nggak nyambung gitu loh. Karena apa? Pak Pendeta sendiri sudah mengakui Mazmur 2 itu tidak berbicara tentang kemesiasan dari Yesus itu sendiri, tapi berbicara tentang Mesiasnya atau raja-raja Yahudi pada masa itu. Makanya dalam Mazmur 2 nomor 2 di situ dikatakan raja-raja dunia. Gitu loh. Karena membeloknya raja-raja dari Yahudi pada masa itu, ya, maka Allah mempersembahkan pada masa itu. Gitu loh, raja bagi mereka nanti. Makanya kalau dikomparasikan dalam kitab Yesaya, ya, dikatakan dia adalah penasihat ajaib. Siapa dia? Dialah raja Yahudi, yaitu raja Hizkia. Itu tidak berbicara tentang Yesus, itu raja Hizkia, berbicara tentang raja Hizkia, dan saya punya kitabnya itu, gitu loh. Yang saya pertanyakan gini loh Pak Pendeta. Pak Pendeta jujurlah, secara data literate-nya, adakah di dalam Bible di mana Tuhan pernah mengangkat Yesus menjadi raja ya rohani? Ada nggak datanya Pak Pendeta? Ya, gimana ya? Kalau mau minta diulang, ya, makanya saya mengulang lagi Mazmur pasal 2 itu. Kan Di mana di situ ada tertulis kata rohani Pak Pendeta? Tunjuk satu kata, ya, kan tidak. Satu ayat dalam. Ada nggak kata rohani? Perbedaan makanya Pak Pendeta? Ya memang enggak, makanya gini, memahami Alkitab itu kan harus lihat Saya ada tidak, yang saya tidak, dan nanti dulu kalau ada sifat pemahaman Bibelnya Pak Pendeta. Okay. Yang saya tanyakan secara literal, adakah tertulis di situ kata Yesus ya, makanya Bang Farouk kan minta yang eksplisit. Tetapi kan tidak cukup di dalam memahami Alkitab itu secara eksplisit. Ini pemaknaan secara implisit. Nah, secara implisit ini kan gini. Secara implisit kalau raja-raja dunia. Nanti dulu Pak Pendeta ke sana eksplisit, implisit atau sit terserah. Yang saya tanyakan di dalam Mazmur 2, adakah secara eksplisit tertuliskan raja rohani? Ya kalau secara eksplisit memang tidak ditulis. Tidak ada. Nah, tetapi secara implisit, maksud gini, pemahamannya itu kita lihat secara implisit. Secara implisit itu misalnya di Mazmur 2 ayat 2. Ya, Mazmur 2 ayat 2. Raja-raja dunia, ya raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Yang diurapinya ini Mesias. Yang diurapinya. Artinya yang mengurapinya adalah Allah sendiri. Itu bedanya. Raja-raja dunia diurapi oleh manusia. Tapi Mesias Allah sendiri yang mengurapi, melawan Tuhan dan yang diurapinya. Nah, itu kata yang diurapinya. Ya, nyanya di situ adalah Allah sendiri. Gitu. Makanya di Mazmur pasal 6 ayat yang ke-7, akulah yang telah melantik rajaku, mempertegas. Aku yang meneguhkan rajaku. Nah, dan Mesias itu adalah anak Allah. Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Jadi konsepnya di situ. Jadi konsep yang dibicarakan Mesias yang dijanjikan kepada umat Israel itu kalau ditanya dia adalah raja rohani. Nah, di konteks rohaninya itu apa? Allah sendiri yang melantik dia. Oke, gantian Pak Pendeta ya, sebentar ya, biar saya buktikan ya, bahwasanya Mazmur 2 ini tidak berbicara tentang Yesus raja rohani, tidak. Kita mulai dari ayat pertama. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa? Ya mereka reka perkara yang sia-sia. Nomor 2, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama. Yesus nggak pernah menjadi raja dunia. Ya, bukan itu melawan Tuhan, bukan di situ, di bagian bawah.
Nanti dulu Pak Pendeta, raja dunia dulu. Yesus tidak pernah menjadi raja dunia. Kalau Pak Pendeta memaksakan Mazmur 2 nomor 2 ini dan seterusnya bercerita tentang Yesus, ya, berarti Pak Pendeta mengakui ketika Yesus menjadi raja. Konteksnya bukan di raja-raja dunia di situ. Melawan Tuhan dan yang diurapinya. Itu kan. Ya, berarti Yesus adalah raja yang telah melawan Tuhan gitu Pak Pendeta. Kok di melawan Tuhan gitu. Nah, kalimatnya jadi salah. Nah, itu kan kalimatnya nih. Ini coba lihat. kan, kan Raja-raja dunia, sebentar. Raja-raja dunia, sebentar. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan siapa? Melawan Tuhan. Dan diurapinya. Dan yang diurapinya. Iya, dan yang diurapinya, oke. Nah, yang diurapinya itu siapa? Bahasa Ibrani-nya yang diurapinya siapa? Terus kata raja-raja dunia. Nah, sekarang coba jujur, maksudnya. Sebentar, coba Bang Faruk jujur. Tadi kan bilang gini, jujurlah. Nah, saya minta kejujuran Bang Faruk. Coba baca kalimatnya dulu dengan baik-baik. Tarik napas, pahami kalimatnya. Saya bacakan pelan-pelan. Raja-raja dunia, Bang Faruk dengar hayati. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Nah, Tuhan dan yang diurapinya itu Mesias. Oke, sebentar Pak Pendeta ya. Berarti dia bukan raja dunia. Ya, gantian Pak Pendeta. Di sini tertulis raja-raja dunia. Apakah Yesus bahagian dari raja-raja dunia dalam ayat 2 ini? Oh, tidak. Justru raja-raja dunia melawan dia. Berarti Yesus bukan Mesias dong. Nah, raja-raja dunia, Yesus bukan raja dunia, betul. Raja-raja dunia bermufakat melawan dia. Berarti data ini nggak pantas Pak Pendeta. Kalau kok nggak pantas? Yesus bukan raja dunia. Yang saya mintakan di mana datanya Yesus itu raja rohani. Di sini ini raja rohani. Hah? Pemahamannya gimana? Coba lihat ini. Coba tampilkan lagi tadi Mas Bo. Ini ya. Nah, kelihatannya Bang Faruk yang salah memahami. Ini ya. Nomor 2. Nih, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sekarang yang diurapinya siapa? Yesus bahagian dari sabar dulu Pak Pendeta. Enggak, Yesus di bawah. Yesus yang di bawah itu yang diurapinya. Sabar dulu, nanti dulu Pak Pendeta. Di raja-raja di mana? Yesus itu raja bukan? Nggak usah gitu. Masuk kalau raja Yesus ya raja. Bukan Pak Pendeta. Ya, raja mana? Raja rohani atau raja dunia? Raja ya. Oke. Apakah Yesus bahagian dari raja-raja dunia yang dimaksud dalam Mazmur 2 nomor 2 ini? Oh, tidak. Tidak. Justru Yesus yang kenapa Yesus mendapatkan gelar Mesias? Nah, Mesias itu tadi itu. Jika Mazmur dia pasal dari raja-raja dunia. Mazmur pasal 2 ayat 2 tadi kan itu jelas. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar-pembesar bermufakat melawan Tuhan dan yang diurapi. Melawan Tuhan dan Mesias. Berarti raja-raja dunia bermufakat melawan Tuhan dan Mesias. Ya, terus? Nah, Yesus kan Mesias. Berarti yang bermufakat melawan Yesus itu adalah raja-raja dunia. Pak Pendeta itu mimpi dan angan-anganmu Pak Pendeta. Bukan mimpi. Kan kalimatnya sangat sederhana. Maksudnya kalimatnya itu sangat sederhana dan mudah dipahami. Nah, makanya orang-orang yang masuk ini, orang Yesus itu Pak Pendeta, arti kata Mesias pada diri Yesus yang diurapi atau yang mengurapi? Yang diurapi. Yang diurapi. Sementara dalam Mazmur 2 nomor 2 dan yang diurapinya. Berarti Yesus yang mengurapi raja-raja pada masa itu. Bukan begitu kalimatnya. Coba ditunjukin kalimatnya. Tunjukin kalimatnya supaya maksud saya segini. Kalimatnya sederhana. Gini, yang diurapinya. Nah, yang diurapinya. Nya di sini siapa? Nya di sini siapa? Melawan Tuhan dan yang diurapinya. Ianya di sini siapa? Allah. Nah, Tuhan Yesus itu Tuhan. Ya, melawan Tuhan dan yang diurapinya. Cair dong, diberkati lah ya Bayu Andika.
Nya di sini bukan Yesus kan, yang mengurapi raja Ya, yang Bapak. dimana dalam Mazmur 2 ini Bapak. bukan Yesus kan? Bukan kan? Ya itu kan nya di situ adalah Allah. Ya, bukan Makanya Yesus kan? makanya di Mazmur pasal 2 ayat 6 itu dijelaskan. Mazmur 2 ayat 6 itu jelaskan, aku yang telah melantik rajaku. Aku di situ adalah Elohim. Aku yang telah melantik rajaku. Gitu. Ya, lantas mana datanya Pak Pendeta? Ketika Pak Pendeta mengatakan Yesus itu ya adalah raja rohani yang dilantik oleh Tuhan, mana datanya? Ya ini kan datanya, aku yang telah melantik rajaku. Loh, Nah, tapi ya kan itu konteks raja dunia, bukan raja rohani. ya raja rohani yang dilantik ini siapa? Mesias. Itu Mesias. Mazmur pasal 2, Mazmur 2 ayat 2. Maksudnya begini, Mazmur 2 ayat 2 kan gini. Raja-raja, kalau mau gampangnya gini, raja-raja dunia. Gantian Pak Pendeta begini. ya. Pak Pendeta gantian dulu ya, tolong ya gantian ya. Ini kita Silakan, pelan-pelan. silakan. Ya. Pelan-pelan Ya, nggak kita apa-apa. tadaburi Pak Pendeta, satu-satu kita tadaburi ya, Pak Pendeta ya. Oke, silakan. Bentar. Ini belum bicara tentang Yesus, ini baru bicara tentang Mesias yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Loh, kalau ini bukan bicara tentang Yesus, kenapa Pak Pendeta kasih data ini? Jadi Buang waktu gini, kita dari tadi satu bukan jam. waktu kita. Nah, maksud gini, konteksnya gini. Kan dari awal udah aku bilang tadi Pak Pendeta. Makanya dari awal aku bilang tadi Mazmur 2 ini tidak berbicara tentang Yesus. Bukan begitu. Data ini ketika aku bertanya tentang Yesus. Nah, bukan pemahamannya seperti Pak itu. Pendeta bilang, ini bukan berbicara tentang Yesus ya. Gimana Pak Pendeta? Konteks gini loh. Konteks Mazmur pasal 2 itu bicara tentang nubuat mengenai Mesias. Jadi Mazmur pasal 2 itu menubuatkan bahwa Mesias itu adalah anak Allah. Pendeta Dan Yesus, awal kan kalau tadi gini saya loh, bilang. kalau gini, masa gini, ketika orang mengakui Yesus, sebentar, masa gini, ketika orang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, maka orang harus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, teman-teman Muslim kalau mengakui Isa, kalau teman-teman Muslim mengakui kalau teman-teman Muslim mengakui Isa sebagai Al-Masih, berarti teman-teman Muslim harus mengakui bahwa Isa itu adalah Tuhan. Karena di dalam Mazmur itu dinubuatkan, ya di dalam Mazmur itu dinubuatkan bahwa Mesias itu adalah Tuhan. Nyerocos aja dia udah nggak bisa dikondus. Nggak bisa ganti. Jadi gini, gantian lah ngomong. Saya selesaikan dulu. Saya 1 menit saja. Saya selesaikan 1 menit. Nanti Bang Faruk silakan tanggapi. Jadi gini, Mazmur pasal 2 ini bicara tentang nubuat, ya nubuat mengenai Mesias. Udah dulu Pak Pendeta udah. Nah, coba Pendeta ini udah Shoki aja lah. Shoki aja lah kita lawan udah.